Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para hadirin, hadirat, Bapak Ibu, para ustadz, tuan guru, semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana ini arahnya kaji kita? Agama meliputi nalar dan sadar. Saya ulangi, agama meliputi nalar dan sadar. Paham kan? Saya belum paham kan ini. Waktu Halimatun Sa'diyah. Siapa itu Halimatun Sa'diyah? Ibu susunya Rasul berkata kepada suaminya, "Bang, kita lihat ekonomi kita ini sekarang ini makin parah. Orang-orang kampung ada rencana mau berangkat ke Mekah mencari anak untuk diasuh. Apalah salahnya bang kita ikut? Mudah-mudahan kita dapat anak orang kaya. Kalau kita asuh dia, kan lumayan." Sepakatlah suami istri. Berangkatlah Halimatun Sa'diyah bersama suaminya ikut rombongan menuju Mekah. Begitu sampai ke Mekah, maka mereka mencari rumah-rumah yang di dalamnya punya anak bayi untuk bisa diasuh. Orang-orang kampungnya, alhamdulillah, dapat anak bayi dari orang kaya. Orang kampungnya. Yang paling susah pada zaman itu, orang kaya dan orang miskin hampir sama dari sisi rumah. Hampir sama dari sisi rumah. Kenapa? Kalau kita di Medan kan nampak yang kaya beda rumahnya. Kalau di Arab dulu ya peta sama saja. Nah, maka datang Halimatun Sa'diyah. Pertama ngetok pintu pun langsung pintu Bunda
Aminah. Keluar Aminah. Aminah senang sekali. Siapa yang mau memelihara anaknya ini? Kenapa? Karena kota Mekah pada waktu itu sedang dilanda wabah penyakit. Begitu datang Halimatun Sa'diyah, senangnya mereka dapat Aminah ini luar biasa. Sebelum Halimatun Sa'diyah membawa Nabi kita Muhammad, Halimah bertanya kepada Aminah, ayah anak ini mana? Oh, ayahnya sudah meninggal. Umur 2 bulan di kandungan. Terus kakeknya, kakeknya ada. Udah tua kali di atas 100 tahun umurnya. Setelah meninggal Abdullah, Abdul Muthalib pun bangkrut. Tak punya apa-apa lagi. Abu Talib juga demikian. Tak ada yang dihandalkan. Begitu Halimatun Sa'diyah mendengar berita bahwa ayahnya sudah meninggal, atuknya pun keadaannya seperti itu. Itu kalau bahasa kita keluarlah bahasa makjang. Makjang itu apa itu maksudnya? Hah? Iya. Ini mak ini masalah bukan ayah. Bukan ayah jang. Mak jang, alamak. Akhirnya apa? Tak jadi Muhammad kecil ini, yaitu Nabi kita, diambil oleh Halimatun Sa'diyah. Pulanglah Halimatun Sa'diyah, ikut rombongan. Mereka semua mendapatkan anak untuk diasuh. Halimatun Sa'diyah tak ada. Kemudian berjalan pulang. Di tengah jalan, barulah kepikir Halimatun Sa'diyah. Lalu dia katakan kepada suaminya, bang, teringatlah aku, terbayang-bayanglah di wajahku. Wajah anak ibu Minah tadi. Wajah Muhammad tadi. Rasanya nggak tega aku bang. Kita tinggalkan dia. Nggak tega rasanya. Bang, biarlah bang kita ditinggal rombongan. Biarlah rombongan pulang. Kita balik aja lah bang. Kita ambil Muhammad itu bang. Nggak tega rasanya aku meninggalkannya. Kasihan aku melihatnya bang. Balik. Jalan padang pasir. Terik luar biasa. Keledai yang ditungganginya kurus. Tak mampu untuk berjalan. Karena kurang gizi. Dia juga udah lemas. Tapi balik. Ya. Kalau tadi dia dari Mekah, dari kampungnya, menuju Mekah untuk mencari anak yang bisa diasuh, itu murni nalar. Akhirnya secara nalar, Allah tidak mengizinkan Muhammad diasuh oleh orang yang pakai tak. Sekarang dia balik. Bang, nggak usah pakai upah, nggak apa-apa bang. Berpindah dari alam nalar kepada alam sadar. Nggak pakai upah, nggak apa-apa bang. Kita balik aja bang. Kita ambil aja lah anak itu. Iya, kata suaminya, mudah-mudahan ada berkah untuk kita. Balik. Saya diundang ceramah ke Luk Semawai. Berangkat dari Medan
baru sampai setabat. Sampai setabat baru ngeh HP saya tinggal. Saya tanya, ada HP ku di situ? Tak ada, kata kawan. Oh, berarti tinggal. Malas saya balik. Padahal setabat sama Medan kan dekat. Toh naik mobil. Malas saya balik. Ya udah, lanjut aja. Paling 3 hari, 4 hari nggak pakai HP. Nggak masalah. Malas saya balik. Ini Halimatun Sa'diyah balik. Baliknya bukan enak. Jalan padang pasir. Sampailah ke rumah Ibunda Aminah. Begitu sampai ke sana, ketok pintu, ditanya oleh Aminah, siapa di luar kami? Halimatun Sa'diyah yang datang tadi. Senangnya, kenapa? Jadilah Muhammad ini kami bawa. Allah tak izinkan kekasihnya dibawa oleh orang yang hanya pakai. Tetapi Allah baru mengizinkan ketika Muhammad kekasihnya dibawa oleh orang yang pakai hati. Berapa beda jauhnya antara otak dengan hati? Berapa jauhnya antara otak dengan hati? Ya. Ini cerita Jenab lagi nih. Jenab pergi ke Singapura, ya, mencari pekerjaan, dapat. Apa kata bosnya? Jenab, ini anak ini 1 orang 3 juta. Terserah kaulah. Pikir-pikir, aku mau bangun rumah. Ya udahlah, aku jaga 30 anak. Wah, 3 juta kali 30. Berapa itu? Bulan pertama bisa dijaganya 30 anak. Langsung terima gaji 90 juta. Tapi dia rasakan badannya lemah, nggak sanggup. Dikuranginya lah 15. Ya. Bulan kedua selesailah 15 orang. Terakhir dia merasakan badannya remuk. Dikuranginya lah 10. Tinggal 5. Akhirnya bulan berikutnya kuranginya 3, tinggal 2. Terakhir bulan depannya tinggal 1. Karena anak ini tadi pun bandel kali. Ya. Akhirnya dia cabut pulang kampung. Saya tanya, kenapa kau pulang, Jenab? Nggak sanggup aku bang, bandelnya anak tu. Nggak sanggup aku. Pertama 30, yang kedua 15, yang ketiga 5, terakhir tinggal 2, akhirnya 1, nggak sanggup aku bang. Mau mati, aku mau mati. Karena pakai otak. Ya udahlah, 5 tahun kami nggak ketemu. Akhirnya ketemu di Kampung Lalang. Begitu ketemu di Kampung Lalang, ada anak umur 2 tahun, tak 2 tahun, tak 3 tahun itu. Lalu lalang. Saya tengok, mak, anak siapa ini bandel kali. Terakhir saya tengok Jenab tadi manggilnya. Sini nak. Ya, kaunya Jenab. Iya, ini siapa? Anak akulah. Kembar 2 ini. Mak, hebat juga saya tengok. Memang bandel bang. Sama anak yang kau asuh kemarin mana bandel? Jujur aku bang, memang bandel anakku ini. Jadi macam mana? Enggak remuk tulangmu. Enggak ada apa-apa, biasa aja. Kenapa? Karena dulu diasuh menggunakan otak, sekarang udah pakai Makanya Allah minta kita menerima iman pakai supaya segala masalah yang berat pun terasa ringan. Udah. Akhirnya disepakatilah perjanjian demi perjanjian untuk mengasuh Nabi kita. Setelah disepakati, disetujui semua, sebelum Nabi Muhammad dibawa pulang oleh Halimatun Sa'diyah, dipastikan dulu ini Muhammad
Mau apa tidak? Halimatun Sa'diyah badannya kurus. Air susunya tak ada. Anaknya ada masih nyusu. Apa kata dia? Cobalah kususui dulu Muhammad ini. Mau apa enggak dia nyusu sama aku? Jangan main bawa-bawa aja sampai ke sana. Nanti tak mau pula. Anaknya merengek-rengek. Mak mau nyusu. Tidak nak. Biar Muhammad dulu kususu. Begitu diambilnya Nabi kita Muhammad. Didekapnya. Tiba-tiba dia rasakan air susunya penuh. Akhirnya Nabi Muhammad menyusu kenyang. Setelah menyusu kenyang, baru disusukannya anaknya. Dan sejak itu Halimatun Sa'diyah tidak mau menyusukan anaknya sebelum Nabi Muhammad kenyang. Maka disitulah Halimatun Sa'diyah melihat Muhammad, melihat dirinya. Akhirnya dia keluar. Diserahkannya Muhammad ini kepada suaminya mendekap. Suaminya pun merasakan yang tadi badannya lemah, sekarang semakin kuat. Begitu mau pulang, dilihatnya kendaraannya yang tadi kurus kering, sekarang sehat walafiat. Yang tadi air susunya kering, sekarang penuh. Ya Allah. Disitulah mereka melihat Muhammad, melihat kendaraannya. Dilihatnya Muhammad, dilihatnya istrinya. Istrinya pun lihatnya Muhammad, dilihatnya suaminya. Disitulah rincauan kecil. Dia berkata, Muhammad, 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 Muhammad. Keberkahannya ada. Maka kita kalau punya anak kecil, gendong, sebutlah nama Muhammad. Muhammad, 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 Muhammad. Insya Allah berkah. Ini kan enggak. Tang ting ting tang ting tung, tang ting ting tang ting tung. Makanya udah besar minta diputarkan kaset koplo. Ya kan? Salah siapa coba? Iya. Dan cocok namanya pun Muhammad. Coba kayak nama-nama kita gini. Muhammad ini tadi namanya. Misalnya Parun lah. Nggak cocok. Maka kalau ada orang ngaku nabi, ya nggak pantas itu kita iyakan itu. Nggak cocok. Nah, saya ingin katakan, Allah tidak mengizinkan kekasihnya itu dipelihara oleh orang yang hanya mengandalkan otak. Tetapi harus hati. Berapa jauhnya otak sama hati? Otak beradanya di langit yang ke-6. Habis. Hati beradanya di Hidratul Qudus, di alam mustawa. Makanya begitu Nabi Muhammad sampai ke alam mustawa, Allah bilang, Muhammad minta apa yang ingin kau minta. Nabi Muhammad berkata, kepada Adam kau berikan khalifatullah, kepada Ibrahim khalilullah, kepada Musa kalamullah. Engkau Muhammad kujadikan kekasih Allah. Berapa kali lipat itu? Dari khalilullah, kalamullah. Ya. Engkau kujadikan kekasih Allah. Jadi Nabi Muhammad jadi apa? Kekasih. Allah menguji kekasihnya itu. Diuji. Karena kekasih ini mesti diuji. Kadang-kadang kita cinta tapi nggak jadi kekasih. Saya dulu ketemu perempuan. Senyum-senyum dia sama saya. Saya pun senyum. Ya.
Saya bilang sama perempuan itu, "Dek, bisa abang minta tolong?" "Tak tolong apa bang?" "Saya ambil kain ini. Dek, tolong cucikan." Ngamuk. Ngamuk perempuan itu tadi. Hampir dibatuinya saya. Enak aja nyuruh aku nyuci. Memangnya siapa lo? Katanya. Terakhir saya jadikan kekasih. Saya nikahi. Akhirnya apa? Mulai dari peci dia cuci sampai kaos kah? Disitulah dia letak kekasih itu. Nah, begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi kekasih Allah, Allah uji. Muhammad, lakukan solat 50 waktu. Itu ujian otak apa hati itu? Otak lah. Nabi Muhammad lewat ujian itu. Lakukan solat 50 waktu. Nabi Muhammad oke. Tidak masalah. Otak di sana nggak berguna. Turun ke langit yang ke-6. Baru Musa berkata, Muhammad, nggak mampu. Umatmu nanti nggak mampu. Di situ baru otak main. Di langit yang ke-6. Nggak mampu umatmu Muhammad, nggak mampu. Minta kurang. Minta kurang. Di mana? Di langit yang ke-6. Begitu sampai ke hidapan alam mustawa, Allah kurangi 5. Allah kurangi 5. Berarti tinggal 45. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Salat masih 45 waktu. Sehari semalam 24 jam. Kalau tadi 50 waktu. Nggak sampai setengah jam sekali semayang. Kapan tidur, kapan kerja. Makan aja kalau banyak tucunya bisa lama, beraknya lebih setengah jam. Ya. Akhirnya turun. Nabi Musa bilang 45 waktu belum cukup, itu nggak sanggup, nanti umatmu nggak sanggup. Minta lagi kurang. Akhirnya dikurangi 10 yang kedua. Maka berkurang 15. Kata Musa, nggak sanggup, minta kurang. Akhirnya ujung-ujungnya tinggal 5 waktu. Kata Musa, Muhammad, mintalah kurang lagi. Minta kurang. Umatmu nggak mampu, walaupun 5 waktu, nggak mampu. Ternyata yang dibilang Musa betul. Ya kan? Betul kan? Apa betul? Ya. Nah, di situ Nabi berkata, aku nggak mau. Nggak mau. Kenapalah Nabi nggak mau lagi minta kurang? Padahal sudah tinggal 5 waktu. Masih ada 5 waktu. Nabi Musa bilang, nggak mampu. Artinya apa? Otak ini ada masanya berhenti berpikir. Jangan langsung dipikir-pikir terus. Nggak jadi itu nanti itu. Ada masa berhenti berpikir. Nah, kenapa Nabi Muhammad tak mau? Dulu Nur Nabi pernah sujud 5 kali. Kalau dicocokkan semayang 5 waktu, cocok nggak? Udah cocok dengan desain nurnya. Yang kedua, Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj pun Nabi udah sholat. Udah sholat. Tahun pertama kenabian, Jibril menampakkan dirinya di atas bukit. Nabi datang, disepakkan Jibril batu di atas bukit itu, maka muncrat mata air. Jibril wudu, Nabi Muhammad pun wudu. Jibril sholat, Nabi Muhammad pun sholat. Maka sejak itu Nabi mengajak istrinya untuk sholat. Siapa istrinya? Khadijah. Sholat. Sedang Nabi Muhammad sholat bersama istrinya Khadijah. Ali umur 9 tahun. Nengok. Ay, ibadat model apa ini? Di situ Nabi Muhammad menceritakan dirinya setelah menjadi rasul.
Terakhir dia ajak Ali. Ali bilang, nanti ku tanya ayahku. Kata Nabi, jangan kau ceritakan sama orang. Yalah, malamnya tak bisa tidur. Ali bin Abi Thalib mikirkan itu. Akhirnya dibilangnya ke ayahnya, ya, Abang Muhammad, ya, ngajak aku masuk ke agamanya. Intinya ayahnya berkata, kalau memang menurutmu baik, silakan. Akhirnya Ali mengucapkan syahadat masuk Islam. Maka begitu solat mau masuk waktunya, Nabi mengajak Ali itu keluar ke pebukitan. Di situ ada batu. Di bawahnya mereka solat. Ada yang mengatakan solatnya jahar. Takut kedengaran orang lain. Maka semayanglah di situ. Di bebatu-batu itu. Nah, begitu Nabi Muhammad solat bersama Ali bin Abi Thalib. Di atas ini jalan lintas. Abu Talib, ayahnya Ali lewat, kepleset, jatuh ke bawah, pas di depan Rasulullah bersama Ali. Nah, apa pula ini, kata Abu Talib. Diceritakan Nabi Muhammad tentang dirinya, diajaknya lah uaknya untuk masuk Islam. Apa kata uaknya? Apa kata uaknya? Mana mungkin aku meninggalkan agama nenek moyangku. Tapi walaupun demikian, wahai Muhammad, dakwahmu kudukung. Selama aku masih hidup, dakwahmu kudukung. Sedih Nabi. Karena Nabi bukan minta dukungan. Tapi Nabi Muhammad ingin menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Bukan masalah dukung-mendukung, tapi ingin menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka Nabi Muhammad sedih. Kenapa? Selama keluarganya belum masuk Islam, sedih. Maka yang sudah masuk Islam, banyak kali itu kritikan Nabi terhadap orang keluarganya yang masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tak mau keluarganya meninggal dalam keadaan membawa dosa. Sehingga keluarga Nabi Muhammad yang masuk Islam dijaga Nabi dari dosa. Makanya setelah meninggal Nabi nggak bikin tahlil. Untuk apa lagi bikin tahlil? Karena keluarganya sudah selamat. Keluarga awak. Makanya kita bikin tahlil. Ada sahabat yang meninggal dia benjerit dalam kuburnya gara-gara masalah kencing. Tidak beres. Ambil Nabi pelepah kurma, dibelah duanya, ditancapkannya ke kubur itu. Semoga Allah meringankan azabnya karena tasbih pohon ini. Di sahabat itu Nabi bikin, tapi di keluarganya enggak. Untuk apa Nabi bikin di keluarganya lagi? Di sahabat kenapa dibikin? Maka dari sini batal perkataan orang. Kalau memang tahlil itu bagus, kenapa enggak Nabi bikin di keluarganya? Batal. Ya. Nah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otak sama hati jauh bedanya. Makanya kalau ingin dekat dengan Allah, rendahkan otak. Jangan main otak. Nih. Ini kepala, berarti otak di sini kan? Ini dada, hati di sini. Selama kau masih begini, kau belum dekat dengan Tuhanmu. Kalau kau ingin dekat dengan Tuhanmu, beginilah. Sujud. Di saat itu, hatimu lebih tinggi dari otakmu. Di saat itu, zikirmu lebih tinggi dari pikir. Jelas ini ya? Oke. Nah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Nabi Muhammad sholat waktu Nabi di rumahnya. Padahal banyak ayat-ayat perintah turun waktu Nabi di bumi. Kenapa Allah tak menyuruh Nabi semayang waktu Nabi di rumahnya? Nabi belum kosong. Maka dijauhkan Nabi dari rumahnya ke Masjidil Haram.
Kenapa tidak disuruh semayang di Masjidil Haram? Nabi belum kosong. Isinya apa? Kampung. Kalau tadi isinya rumah. Sekarang isinya kampung. Dijauhkan Nabi dari kampungnya, dibawa ke Masjidil Aqsa. Kenapa tak disuruh semayang di Masjidil Aqsa? Nabi belum kosong. Apa isinya? Wilayah. Dijauhkan Nabi Muhammad dari wilayahnya, dibawa ke Sidratil Muntaha. Kenapa tak disuruh semayang di sana? Nabi belum kosong. Apa isinya? Rumah. Apa namanya? Temannya. Jibril. Maka Jibril berkata, Muhammad, aku menemanimu sampai di sini, yo. Kau berangkatlah. Maka di situ Nabi tak berteman, tak berwilayah, tak berkampung, tak berumah, kosong. Disitulah Nabi hanya berdua dengan Rabb-Nya. Maka kalau kita ingin dekat dengan Rabb, kosongkan dari teman, kosongkan dari wilayah, kosongkan dari kampung, kosongkan dari rumah. Sehingga hati kita nol, disitulah kita bisa menyaman ketika kita zikrullah. Nah, di dunia cerita-cerita Nabi itu ada. Tapi tidak akurat seperti cerita yang asli. Allah tak mengizinkan kekasihnya ini mendapat cerita yang tak jelas tentang nabi-nabinya. Maka malam Mi'raj, Allah pertemukan Nabi kita bersama, bertemu dengan beberapa Nabi. Maka naik ke langit pertama, bertemu Nabi adalah Adam. Nabi Muhammad ngobrol dengan Nabi Adam. Assalamualaikum tu, Waalaikumsalam. Ya, kan atuk. Ini Adam. Masa uak? Atau aku nak tanya ini. Banyaklah cerita-ceritanya. Cemana itu ceritanya Qabil itu? Waktu membunuh Habil. Cemana ceritanya itu? Qabil membunuh Habil. Kok bisa dibunuhnya adiknya? Cemana ceritanya? Qabil itu orang yang paling malas sembahyang subuh. Karena syariat masa Nabi Adam kan cuma subuh. Mana ada sembahyang lain? Qabil paling malas sembahyang subuh. Makanya Allah titipkan di hatinya itu 3 penyakit. Iri, dengki, benci. Itulah yang dituangkannya sama adiknya Habil itu. Akhirnya dibunuhnya. Jadi Qabil malas sekali sembahyang subuh. Ya kan? Qabil, Pak. Malas sekali sembahyang subuh. Qabil. Malas sembahyang. Kan Qabil. Bukan Qabil. Malas sembahyang subuh. Kira-kira di rumah kita ada berapa Qabil? Ada berapa Qabil? Jangan-jangan banyak. Ya kan? 6 anaknya, 6-6-nya Qabil. Jangan-jangan istrinya pun Qabil. Maka benci dia sama adiknya, akhirnya dibunuhnya. Kapan dibunuhnya? Hari Selasa. Hari Selasa dibunuhnya. Nah, maka Anas bin Malik ditanya hari Selasa. Apa kata Anas? Yaumuddam, hari pertumpahan darah. Nah, waktu itu macan belum mengaum. Kucing belum pandai mengeluarkan kukunya. Orang nggak tahu dia guna tangan di kepal untuk numbuk, nggak tahu. Maka bingung Qabil, gimana cara membunuh adiknya ini? Maka dia lihat burung gagak berkelahi, maka gagak adalah gurunya, maha guru manusia, mengajarkan berkelahi itu. Caranya pun bukan pakai tumbuk, main jambak kayak perempuan berkelahi. Ya? Begitulah itu.
hari Selasa. Begitu Qabil membunuh adiknya, disitulah dunia goyang. Tanah berdebu. Binatang jinak sebagian melarikan dirinya ke hutan. Enggak semua. Kalau enggak makan ayam kita, jadi ayam hutan semua. Ya. Buah-buah sebelumnya belum berduri. Belum berduri. Saking kenikmatnya dunia ini. Belum berduri. Jadi kalau mau makan durian enggak ada itu dulu. Belum berduri. Jadi tinggal ian, masih ian aja, belum ada duri. Ya. Begitu kejadian, disitulah alam berubah. Maka apa kata Adam? Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Taghayyaratil bilad wa man 'alaiha. Bumi berubah, isinya berubah. Sejak peristiwa Qabil membunuh Habil. Hari Selasa. Kalau kita baca Ruhul Bayan, kejadiannya di Jabal Sur. Jabal Sur. Mana itu Jabal Sur? Kuala Namu lewat sana itu. Itulah itu. Naik ke langit yang kedua. Bertemu dua Nabi, Yahya dan Isa. Yahya, macam mana ceritanya kau dulu dibunuh? Oh, raja menikah dengan janda. Punya anak gadis. Seiring berjalan waktu, anak gadisnya besar. Lebih cantik dari maknya. Mau dinikahinya juga. Ya aku bilanglah tak boleh. Marah raja itu mati aku dibikinnya. Ya. Bertemu Nabi Isa juga. Naik ke langit yang ketiga. Bertemu Nabi Yusuf. Yusuf, gimana dulu cerita dengan Julaiha? Julaiha suka kali sama aku. Suka kali Julaiha sama aku. Nah, kau macam mana? Suka juga sikit. Kan memang ada ayat itu. Nah, terus macam mana? Lama-lama diceraikan suaminya Julaiha ini tadi. Cerai, ku nikahi. Makanya ada doa Yusuf dan Julaiha. Makanya kalau ada orang mau nikah, bilang sama tuan kadinya, Pak, nanti bapak yang baca doa pernikahan. Iya, aku pengen tabarruk dengan Yusuf dan Julaiha. Tolong nanti bapak ulang ya. Berapa kali? Ya ulang melebihi jumlah jemari. Berapa jumlah jari? 20. Masa kaki enggak? Masa kaki enggak ada jarinya? Berarti melebihi jemari berapa? Ya udah 21. Ya Allah, tanamkanlah benih cinta mereka sebagaimana Yusuf dan Julaiha. Amin. Ulang lagi. Amin. 21 kali. Mudah-mudahan berkah. Berkahnya bagaimana? 40 tahun dia menikah, tapi kasih sayangnya seperti 40 hari. Cuman sayang, kita tahunya sekarang. Pak Sa nikah lagi kan? Naik ke langit yang keempat, bertemu Nabi Idris. Naik ke langit yang kelima, bertemu Nabi Harun. Harun, gimana dulu ceritanya waktu Nabi Musa pengen nyobekkan mulut itu? Gini ceritanya. Nabi Musa kan munajat ke Bukit Tursina. Janjinya 30 hari. Rupanya lebih 30 hari nggak turun-turun. Datang Samiri bilang, ini Musa udah ninggalkan kita ini. Kumpulkannya patung, kumpulkannya emas, kemudian ditempahnya menjadi patung anak sapi. Samiri ini dijaga oleh malaikat kecilnya. Musa dijaga Fir'aun. Ya. Malaikat ini sering datang naik kuda. Bekas tapak kudanya itu, ya tanah yang dipijak oleh kudanya itu menjadi tanah sakti. Diambil oleh Samiri, disimpannya. Maka ditaruhkannya ke mulut sapi yang dibuat dari emas, patung anak lembu. Saktinya gimana? Sapinya bisa ngomong. Maka dianggap jadi Tuhan, disembah. Sapi bisa ngomong. Nah, apa ngomong sapi? Yuk semayang yuk gitu. Apa ngomong sapi? Ngomong gitu kan. Nah, ngaji yuk. Dah. Nah. Jadi aku nggak punya bahasa.
untuk mencegah mereka. Mereka melawan, aku tak kuat. Turun Nabi Musa, dan Nabi Musa pun waktu di Bukit Tursina janjinya 30 hari. Cuman 30 hari nggak balik-balik. Rupanya di hari yang ke-30, hari yang ke-30 ini, Allah manggil Musa. Musa. Musa nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena puasa Musa 30 hari, 30 malam. Nggak makan, nggak minum. Gimana tenggorokan? Kering. Nggak bisa ngomong. Musa. Nggak bisa jawab. Musa. Nggak bisa. Datang Musa, ambilnya pucuk kayu, punyanya. Airnya ditelan untuk bisa bicara. Kenapa kau batalkan puasamu, wahai Musa? Ganti. Gantinya sehari tinggal, gantinya 10. Makanya total Nabi Musa 40 hari. Di dalam Quran Allah bilang diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana orang sebelum kalian. Kenapa? Karena memang Nabi Musa 30 hari. 40 itu ganti sehari. Kalau dulu sehari tinggal gantinya berapa? 10. Kalau 2 hari, 3 hari. Kalau sekarang sehari tinggal gantinya berapa? Bukan sehari tinggal puasa. Enggak, ini puasanya ini, bukan duitnya. Ganti saham. Kalau 2 hari tinggal ganti berapa? 2 hari. Kalau sebulan tinggal ganti berapa? Ah, yang betul. Jangan-jangan nggak ada diganti. Makanya saya nggak percaya juga ini kan. Kalau tinggal sehari ganti sehari saya yakin. Tapi kalau tinggal sebulan ganti sebulan saya nggak yakin ini. Kan? Nah, turun Nabi Musa, dilihatnya orang sudah musyrik. Dijambaknya rambutku ini, jambaknya jenggotku ini, untuk apa guna mulut? Kalau itu aja pun nggak bisa kau cegah. Bilanglah wahai anak makku, kenapalah kau tinggalkan apa yang kita berkelahi, akhirnya tak jadi. Ya. Naik Nabi Musa ke langit yang Nabi Muhammad naik ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Musa, aku nak tanya ini. Gimana ceritanya dulu waktu kau numbukkan malaikat maut? Oh, gini ceritanya. Aku mau ajal, datang malaikat maut. Tanya, kau siapa? Malaikat maut. Bentuknya bentuk orang. Jadi kau kemari mau ngapain? Ya mau nyabut nyawamu lah. Berarti kan mau membunuh aku. Tumbuk kan duluan. Congkel biji matanya sebelah. Lalu malaikat maut mengadu kepada Allah. Ya Rabb, hamba-Mu kuat kali Musa tumbuknya aku. Kau pun salah. Sudah tahu Musa kuat, datang nyabut nyawa pakai wujud orang. Kapan-kapan kau nyabut nyawa, jangan pakai wujud orang. Orang itu lemah. Pakai wujudmu yang sendiri, wujudmu sendiri, gagah, kuat. Jadi siapapun yang kuat-kuat, kalau nengok kau langsung down. Allah ciptakan mukamu malaikat maut itu 4. Depan, belakang, kanan, atas. Kalau orang yang baik-baik dicabut pakai wajah yang bagus. Wajah yang bagus. Bagaimana? Tak terasa sakitnya mati. Kalau bejat-bejat pakai wajah jelek, luar biasa. Belum mati aja pun dah. Ya. Itu sama kayak tukang sunat, wajahnya serem. Ya kan? Datang aja udah ketakutan itu anak-anak tuh. Apalagi dia pakai parang pula ini kan. Nah, gitulah itu. Ustaz, apa mungkin tak terasa mati itu? Hanya karena nengok wajah. Ceritanya dulu, ya, Yusuf ganteng. Dikumpulkan Julaiha ibu-ibu. Kasihnya pisu. Begitu nengok Yusuf tak terasa. Rupanya jarinya udah kepotong. Itu cerita. Banjir bandang pula simpang. Air tak ada. Apa yang mau diminum?
Air yang ada itu 10% air, 90% lumpur. Gimana nyaringnya? Datang heli bawa bantuan, kemana turun? Tak ada. Yang ada di bawah, di atas pohon sawit. Bantuan pertama adalah aqua, karena ini yang paling penting. Orang di bawah pengen bantuan itu, berebut. Nerimanya di mana? Di bawah pohon sawit. Nah, kemana heli ini tadi? Kesitulah tangan tadi, kesitulah. Tak terasa, malamnya setiap tapak lebih 10 duri sawit. Saya tanya, macam mana sakit pakcik? Enggak terasa waktu itu, sekarang baru terasa. Cuman aqua. Itu pun belum dapat, masih ditengok. Wajah. Ayah saya mukanya satu. Bukan kayak malaikat maut, 4. Mukanya satu. Nah, pulang ngaji saya, ayah senyum depan pintu. Senang saya dekat ayah. Janji pulang zuhur. Pulang saya habis asar. Marah ayah saya, cemberut mukanya. Nggak betah, takut saya. Itu masih muka yang satu itu. Apalagi muka malaikat mah. Nah, nggak percaya, tes. Mana tahu kadang nggak percaya. Naik ke langit yang ke-7, bertemu Nabiullah Ibrahim. Terakhir Nabi Muhammad naik lagi ke atas. Nabi berkata, Ra'aitu lailatal mi'raj. Aku lihat pada malam mi'raj. Bahran, lautan yang sangat luas. Tidak ada yang mengetahui luasnya kecuali Allah. Di sana ada malaikat ala surrati tuyur, bentuknya seperti burung. Faiza qalal abdu, apabila ada hamba Allah mengatakan subhanallah, itu burung taharrakat min makanih, bergerak-gerak dari tempat hinggapnya. Kalau disambung dengan alhamdulillah, alhamdulillah, dia bentangkan sayapnya. Kalau ditutup dengan Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim, maka dia terbang ke atas, menungki ke bawah, masuk ke dalam lautan. Setelah basah bulu dan sayapnya semua, dia hinggap. Lalu dikeparkannya bulu dan sayapnya. Kuperhatikan, kata Nabi, menetes ribuan tetes air. Tetesan itu jatuh ke bawah. Belum sampai ke laut, Allah robah menjadi burung-burung kecil, yakni malaikat yang jumlahnya ribuan. Lalu malaikat ini berputar-putar sampai ke Arsy Ar-Rahman. Di bawah Arsy Ar-Rahman, malaikat itu bertasbih, bertahmid, berzikir, mohon ampun. Ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah orang. Siapa orangnya? Yang karena tasbihnya kami kau jadikan. Ampunkan orang yang karena tasbihnya kami kau jadikan. Ra'aitu lailatal mi'raj. Aku lihat dalam malam mi'raj. Ini hari yang keberapa ini? Bukan, hari yang keberapa ini? Malam Jumat, malam 27. 29. Masih ada bulan Rajab. Bacalah banyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bacalah. Ya. Nah, ini jam berapa udah? Udah siang juga nih. Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.